Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Sidik, NIM 1910 1221100007 dari kelas reguler A2 2019. Di sini saya akan menampilkan bagaimana teknik pembalutan, pembidaian, dan pemakaian taping dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah pencegahan cedera dan masas. Baik, yang pertama yaitu pembalutan. Pembalutan sendiri ialah pertolongan pertama dengan tindakan membalut bagian daerah luka maupun daerah yang cedera dengan menggunakan sehelai kain. Tujuannya yaitu mencegah adanya pembengkakan atau menutup pada bagian luka agar tidak terjadi infeksi karena adanya kotoran dari luar. Baik, pada video ini pada pembalutan saya menggunakan media bandage untuk membalut luka memar. Baik, yang kedua yaitu pembidaian. Pembidaian adalah imobilisasi eksternal yang dilakukan pada saat mengalami patah tulang dengan alat bidai, dengan tujuan untuk menjaga bentuk anatomis tubuh agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang tidak normal. Pada pembidaian kali ini saya menggunakan kayu dan kain elastis untuk membalutnya. Yang ketiga yaitu taping. Taping merupakan modalitas terapi yang berdasarkan pada pendekatan penyembuhan secara alami yang biasanya diberikan pada bagian tubuh dengan plaster elastis. Pada taping ini saya menggunakan media lakban atau plester hitam untuk terapi taping ini. Baik, fungsi dari taping sendiri yang pertama dapat meningkatkan kontraksi pada otot yang lemah. Kemudian taping sendiri dapat mengurangi kelelahan pada otot dan meminimalisir kemungkinan cedera pada otot seperti kram. Dan berikut bagaimana cara penanganan, pembalutan, pembidaian, dan pemasangan taping. Pembalutan ini menggunakan kain elastis atau bandage sebagai medianya. Perban elastis atau bandage yaitu jenis perban gulung yang dapat menyesuaikan diri dengan bentuk bagian tubuh. Perban ini bersifat lentur dan dapat memberikan tekanan di sekitar luka untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Perban elastis umumnya digunakan untuk menutup luka dan menyangga cedera jaringan seperti keseleo. Untuk pembalutan sendiri dapat dilakukan pada kerusakan jaringan lunak maupun jaringan kasar. Pada kasus ini, pasien menderita luka memar pada bagian lengan. Dengan pembalutan ini, maka akan mampu mengurangi rasa nyeri dan mengontrol pendarahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembidaian. Bidai adalah sebuah bentuk alat yang dimana berbahan dasar kayu, kawat, hingga anyaman, hingga berbagai macam bentuk lainnya yang dimana kemudian akan memiliki sifat bahwa benda tersebut mudah untuk dibawa. Di sini saya menggunakan kayu sebagai bidainya dan menggunakan kain elastis untuk membalutnya. Penanganan bidai sendiri dilakukan apabila adanya indikasi keretakan atau kerusakan pada tulang. Fungsi dari pembidaian sendiri yaitu memiliki tujuan untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh korban, melakukan percepatan terhadap proses penyembuhan yang ada, melakukan pengistirahatan terhadap tulang yang dimana sebelumnya terjadi patah, dan melakukan penghindaran terhadap cacat yang dimana terjadi pada tubuh.
Baik, selanjutnya yaitu tapping. Tapping adalah sebuah modalitas terapi yang berdasarkan pada pendekatan penyembuhan secara alami dengan bantuan pemberian plester elastis. Kinesiologi tapping dirancang untuk memfasilitasi proses penyembuhan alami tubuh dengan menyangga dan menstabilkan otot dan sendi tanpa membatasi gerak sendi. Pada kasus ini, korban mengalami cedera pada bagian pergelangan tangan yang sering adanya rasa nyeri dan akan dilakukan tapping menggunakan plaster hitam atau lakban sebagai medianya. Untuk fungsinya sendiri, yaitu mampu menyokong atau persendian yang lemah. Kedua yaitu dapat melatih otot. Ketiga yaitu menanggulangi rasa sakit dan pembekakan akibat cedera, serta mampu meningkatkan performa saat berolahraga. Dan demikianlah tadi beberapa cara dari pembalutan, pembidayaan, dan pemasangan tapping. Atas perhatiannya, terima kasih.